Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini akan sharing bagaimana perjalanan sebuah manuskrip menuju publikasi jurnal internasional berdasarkan pengalaman publikasi saya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah agenda presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya membagi presentasi saya menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan target. Kemudian di bagian kedua, saya akan sampaikan mengenai proses menulis. Kemudian selanjutnya bagaimana tentang proofreading. Selanjutnya adalah submission. Dan di bagian terakhir adalah mengenai bagaimana kita bisa menanggapi hasil review yang kita peroleh dari reviewer. Baik, saya mulai di bagian pertama, Bapak Ibu, yaitu menentukan target. Target apa sebetulnya yang kita tentukan untuk publikasi internasional kita? Yang ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab, ya, harus kita tetapkan targetnya di awal, yaitu kita mau publikasi ke jurnal apa. Dan yang kedua, kita mau publikasi kita itu kapan? Kapan submission-nya, kapan terbitnya? Nah, seperti itu. Ini adalah 2 pertanyaan yang krusial yang harus kita tetapkan. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana kita memilih tujuan jurnal, ya, kriteria apa saja yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tentunya kita harus kenali jurnal apa yang menjadi jurnal yang top gitu ya di bidang kita masing-masing. Kemudian perhatian kita yang kedua adalah mengenai kriteria kuartil ini. Ada 4 yang kita kenal, yaitu kuartil 1, 2, 3, dan 4. Namun kalau kita lihat bahwa sebetulnya effort-nya untuk kita menulis paper untuk jurnal tujuan Q1, Q2, Q3, atau Q4 itu sebetulnya sama saja, Bapak Ibu. Nah, kita ingat bahwa jurnal internasional yang dianggap bereputasi itu adalah Q1 dan Q2. Jadi di sini kita tetapkan kita akan terbitkan di jurnal Q1 atau Q2, seperti itu. Kan boleh ya kita menentukan target itu adalah setinggi-tingginya gitu ya. Kemudian yang keempat itu nilai-nilai yang berkenaan dengan jurnal yang akan kita tuju. Ada nilai SJR, kemudian site score, dan impact factor. Nah, ini 3 di antara banyak sekali pertimbangan nilai-nilai jurnal ini. Ya. Nah, apakah kita harus pilih salah satu gitu ya? Biasanya jurnal yang SJR-nya sudah tinggi itu site score-nya juga bagus dan dia mempunyai impact factor yang bagus pula gitu. Jadi selama jurnal kita masuk di kuartil 1 atau kuartil 2, rasanya sih kita tidak perlu terlalu risau dengan nilai-nilai SJR, site score maupun impact factor ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita memperkirakan waktu. Bapak Ibu sekalian, dalam publikasi jurnal internasional, ada 2 waktu yang harus kita pertimbangkan secara masak. Ya, yang pertama adalah waktu untuk menulis, yang kedua untuk proses penerbitan jurnal itu sendiri. Ya, waktu untuk proses penerbitan itu termasuk juga spare waktu untuk review sampai dengan accepted-nya. Nah, sebagai contoh misalnya, ini adalah jurnal yang terakhir saya publikasi, gitu ya. Manuskrip ini saya submit tanggal 13 Maret 2019. Kemudian 3 bulan kemudian saya menerima hasil review dari para reviewer. Dan kemudian dalam perjalanannya saya perbaiki 2 kali. Dan di sini tercatat bahwa received in revised form
tanggal 8 Januari 2020, seperti itu. Nah, setelah perbaikan yang kedua ini saya submit, lalu dinyatakan accepted tanggal 23 Januari 2020 untuk diterbitkan pada edisi Mei 2020. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira ada 11 bulan proses penerbitannya. Tentunya ini juga ditambah dengan 1 tahun saya menulis manuskrip saya sambil melakukan penelitian. Jadi total memang untuk satu paper ini hampir 2 tahun total prosesnya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk ke bagian proses menulis. Nah, apa yang harus kita mulai ketika kita menulis ya, tentunya Bapak Ibu punya gaya menulis sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana cara bekerjanya juga saya pikir sangat personal gitu. Tapi yang pertama pasti akan kita mulai dengan doa gitu. Kita berdoa supaya idenya lancar, supaya penulisannya lancar, dan supaya kita tetap konsisten gitu ya, menambahkan progres demi progres di tengah kesibukan kita. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah kita harus baca dulu petunjuk untuk penulis ya. Biasanya author guidance ini disediakan oleh masing-masing jurnal dan itu harus kita baca cermat-cermat ya. Yang ketiga, nah ini dia, ini yang banyak cara gitu ya. Kita akan menulis dalam bahasa apa? Kita bisa menulis dalam bahasa Indonesia maupun langsung dalam bahasa Inggris. Nah, masing-masing tentunya ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau kita awali dengan menulis bahasa Indonesia, tentunya ide akan lebih mudah mengalir karena thought of mind kita kan dalam bahasa ibu ya. Jadi bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, sehingga ketika kita menulis dengan bahasa Indonesia, biasanya ide itu akan lebih mudah mengalir gitu. Nah, tetapi di sini karena publikasi ini pasti harus berbahasa Inggris gitu, maka kita akan memerlukan biaya dan waktu yang lebih untuk proses translation. Ya. Lalu kalau kita mau menulis dalam bahasa Inggris, mungkin ide akan sering macet karena kita terbatas gitu ya vocabulary-nya, kita takut grammarnya salah gitu ya. Tetapi ketika kita sudah terbiasa, itu memang tidak perlu proses translation lagi, kita hanya perlu grammar checker. Ya, grammar checker ini bisa dibantu dengan aplikasi atau software. Nah, yang umum ini dan memang yang sedang saya gunakan adalah aplikasi Grammarly. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, ini adalah contoh dari panduan penulisan dari Jurnal Safety Science, ya, di mana di situ ada deskripsi jurnal ini apa. Jadi setiap jurnal itu punya maksud penerbitannya masing-masing. Kemudian audiensnya siapa. Jadi kita diberitahu gitu bahwa pembaca dari jurnal itu siapa saja. Apakah akademisi, apakah peneliti, atau full praktisi. Karena ada juga jurnal yang audiensnya memang adalah hanya praktisi. Jadi targetnya adalah praktisi. Kemudian di sini kita diberi juga informasi mengenai impact factor dari jurnal ini. Biasanya menunjukkan keunggulan-keunggulan sitasi dari paper-paper yang diterbitkan di jurnal ini, kemudian bagaimana melakukan abstraksi dan indexing, lalu siapa saja editorial board-nya di sini. Nah, di sini biasanya kita akan ketemu dengan nama-nama yang papernya sering kita jadikan rujukan gitu. Jadi orang-orang peneliti-peneliti top di satu jurnal itu biasanya memang menjadi editorial board di jurnal tertentu. Lalu yang terakhir adalah guide for authors. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, nah di dalam panduan penulisan ini masing-masing jurnal itu menerima tipe paper yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus perhatikan, paper kita apakah masuk ke dalam kriteria tipe-tipe paper yang
bisa diterima atau diterbitkan di jurnal ini gitu ya. Sebagai contoh ini untuk jurnal Safety Science itu dia menerbitkan research paper, kemudian review paper, kemudian case study of accident or incident, kemudian letter to editor, ini juga banyak sekali gitu ya, dan termasuk juga book review. Nah, waktu itu saya tipe papernya adalah research paper, seperti itu. Kemudian, yang tidak kalah penting juga di dalam panduan penulisan ini adalah artikel structure. Jadi kita harus perhatikan struktur artikelnya apa saja, dia memintanya seperti apa. Misalnya di sini subdivision-nya dengan menggunakan numbered section gitu ya, saya ikuti. Kemudian harus ada introduction, material and methods, kemudian teori, result, discussion, conclusion, termasuk juga appendix kalau memang ada seperti itu. Nah, ini yang kita ikuti. Nah, ketika kita sudah membaca panduan penulisan, gitu ya, ada tips yang mungkin saya bisa share untuk Bapak Ibu sekalian, karena memang saya dalam menulis paper itu campur-campur gitu ya. Ada paragraf yang saya lebih lancar menulis langsung dalam bahasa Inggris, ada kadang-kadang kalau saya lagi macet gitu ya, otak saya lagi nggak bisa diajak mikir atau mengeluarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris, saya menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi, sebagaimana saya sedang mood bekerja. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau menulis dalam bahasa Indonesia, it's okay gitu ya. Nah, saya akan bagikan sedikit tips and trick ya ketika kita berpikir dalam bahasa Indonesia tetapi harus menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, tentunya selain Microsoft Word yang kita gunakan, beberapa tools berikut ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menulis bahasa Inggris, gitu ya, menulis dalam bahasa Inggris, menulis paper dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita tetap bisa gunakan Google Translate ya untuk penterjemahan langsung. Nah, tentunya Google Translate ini free, Bapak Ibu. Artinya begini, kita menulis dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak langsung di manuskrip kita gitu ya. Jadi kita menulisnya dalam bahasa Indonesia itu di Google Translate. Jadi di halaman Google Translate kita tuliskan kalimat kita bahasa Indonesia, jangan banyak-banyak. 3 kalimat gitu ya untuk ditranslate supaya apa? Supaya kita mudah mengontrol apakah hasil translation dari Google ini masuk akal, logis atau tidak gitu ya. Kemudian tools yang kedua, ini yang saya gunakan juga adalah Grammarly. Berbeda dengan Google Translate, Grammarly ini adalah aplikasi berbayar, gitu ya. Gunanya adalah untuk cek correctness, clarity, kemudian engagement, delivery, dan termasuk juga dia bisa membantu kita untuk checking plagiarism, walaupun tidak sedahsyat Turnitin gitu ya. Jadi ini cukup membantu gitu ya. Artinya ketika dia memberikan rekomendasi mengenai correctness ya, dia akan perbaiki spelling kita, grammar kita, termasuk juga punctuation-nya. Lalu untuk clarity, Grammarly ini membantu kita untuk cek mana kalimat-kalimat yang tidak mudah dimengerti. Biasanya kalimat yang terlalu panjang itu langsung ada warning dari Grammarly bahwa kalimat ini bisa menjadikan orang yang membaca itu kehilangan poin gitu ya. Jadi dia memang baik hati sekali gitu ya. Kemudian engagement. Engagement ini adalah engagement penulis kepada pembacanya. Apakah kalimat yang kita tuliskan itu menarik dan efektif gitu. Karena penting sekali pembaca itu untuk tetap tertarik, tetap engage dengan tulisan kita gitu ya. Kemudian untuk masalah delivery, apakah tone dari kalimat kita itu dapat menimbulkan right impression pada pembaca kita. Nah, itu Grammarly membantu kita untuk itu. Memang ada settingnya bahwa tulisan kita itu gayanya seperti apa gitu ya. Tentunya kalau nanti akan saya tunjukkan kalau untuk tulisan publikasi, paper, manuskrip itu nanti kita akan pilih menu yang mana gitu ya, sehingga nanti Grammarly akan mudah untuk memberikan rambu-rambu penulisan untuk kita gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Mendeley, Bapak Ibu. Mendeley ini aplikasi yang gratis gitu ya.
Jadi ini kita gunakan untuk organisasi literatur, di mana Mendeley ini sebagai online library kita, kemudian membantu kita untuk membuat citasi di dalam manuskrip kita, serta memudahkan kita untuk menyusun daftar pustaka. Nah, Mendeley ini kelebihannya adalah yang pertama tentu dia gratis, kemudian Mendeley ini adalah bikinan produk dari Elsevier, sehingga kalau kita mau publish ke jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier gitu, format citasi dan format daftar pustaka dari semua jurnal yang ada di Elsevier itu tersedia oleh Mendeley. Jadi tidak terbatas pada hanya APA 7 atau IEEE yang sudah sangat umum gitu ya, tetapi Mendeley ini menyediakan format-format citasi dan daftar pustaka khusus untuk jurnal yang akan kita tuju. Bapak Ibu sekalian, saya akan bahas satu persatu. Saya mulai dari Google Translate. Saya adalah pemakai Google Translate ya, tapi memang memakai Google Translate ini kan kadang-kadang kita rasa hasilnya tidak bagus gitu ya, tetapi ternyata kita yang harus menyesuaikan dengan cara kerja si Google Translate ini ya. Nah, bagaimana ini supaya hasil translation dari Google Translate ini tidak terasa ajaib gitu ya. Itu ada 3 trik yang mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita dianjurkan ya, saya anjurkan untuk menulis kalimat itu dengan ringkas ya. Dengan struktur yang lengkap, paling tidak subjek, predikat, objek. Kalau kita merasa membutuhkan keterangan, maka keterangan itu bisa kita tuliskan di kalimat berikutnya. Jadi jangan digabungkan dengan kalimat yang pertama. Nah, biasanya Google Translate dengan sangat baik menerjemahkan kalimat kita ya ke dalam bahasa Inggris. Kalau dia kalimat kita ringkas, strukturnya lengkap, maka translation-nya tidak akan terasa ajaib, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tolong hindari menulis kalimat majemuk ya. Kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, jadi kecenderungan kita itu adalah menulis kalimat yang panjang-panjang ya. Jadi 3 kalimat, 2 kalimat, 4 kalimat, bahkan kita gabungkan menjadi 1 kalimat. Nah, untuk kalimat-kalimat majemuk itu masih bisa diterima oleh Google Translate apabila dia termasuk kalimat majemuk yang sederhana ya, yang tidak bertingkat. Jadi levelnya sama, itu masih bisa ya ditranslate dengan baik oleh Google Translate. Dan ini yang biasanya Google Translate itu melakukan mistranslation kalau ternyata kalimat bahasa Indonesia kita itu adalah kalimat yang bertingkat gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan contoh bagaimana hasil translation Google Translate ini ketika kita menuliskan kalimat yang rumit gitu ya, yang bertingkat-tingkat dibandingkan dengan hasil translation dari kalimat yang lebih ringkas dan sederhana. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya tuliskan, saya mau makan kue yang berwarna hijau, yang di dalamnya ada gula yang rasanya manis, sementara kue itu bertabur parutan kelapa yang gurih. Nah, ini kan kalimatnya bertingkat-tingkat. Ini terdiri dari lebih dari 1 kalimat. Saya mau makan kue, kuenya berwarna hijau, ya. Kue itu di dalamnya ada gula. Gulanya rasanya manis. Kue itu bertabur parutan kelapanya gurih gitu kan. Itu jadi dia bertingkat-tingkat. Nah, Google Translate akan menuliskan I want to eat a green cake with sweet tasting sugar in it while the cake is covered in savory grated coconut. Nah, tentunya ini agak lelah ya pakai ketika kita membaca kalimat ini karena kita akan sulit membayangkan gitu ya. Kemudian kalau kalimat ini saya sederhanakan, ini kan sebenarnya maksudnya klepon gitu ya. Saya mau makan klepon titik. Klepon itu bertabur parutan kelapa yang gurih dan di dalamnya berisi gula. Kalimat kedua ini adalah kalimat majemuk, tapi kalimat majemuknya sederhana gitu ya, tidak bertingkat-tingkat seperti kalimat yang pertama. Maka Google Translate akan menerjemahkan ini I want to eat klepon, clear di sini. Klepon is sprinkled with savory grated coconut and is filled with sugar.
Jadi lebih gampang membayangkan. Nah, sekarang kita bayangkan pembaca kita ketika membaca kalimat yang pertama, translation yang pertama dengan translation yang kedua. Saya rasa akan lebih mudah membayangkan klepon itu seperti apa gitu ya. Pembaca kita kan tidak hanya dari orang Indonesia, pembaca kita itu mancanegara. Jadi pembaca mancanegara lebih susah membayangkan kue klepon itu seperti apa gitu ya. Jadi kita menuliskan ini dengan lebih lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas dan lebih jelas. Nah, isi paper kita Bapak Ibu, kadang-kadang kita hampir seluruh penelitian kita itu kita lakukan di Indonesia. Artinya di dalam konten penelitian kita, di dalam konten tulisan kita itu pasti akan ada berbagai macam subjek maupun objek yang sifatnya lokal seperti itu. Nah, kita kalau menulis konten lokal untuk orang Indonesia akan lebih mudah mengerti gitu ya. Nah, sekarang kita ini akan menghadapi audiens internasional gitu. Artinya orang-orang itu tidak terlalu familiar, orang-orang pembaca kita itu nanti bahkan reviewer kita gitu ya, itu juga tidak akan dengan mudah membayangkan apa yang terjadi di uh, lingkup atau di tempat penelitian kita. Sehingga ketika kita harus menuliskan sesuatu yang objek ini sifatnya lokal, maka kita harus tegas, lebih ringkas gitu ya, lebih lengkas, lebih jelas gitu ya. Hindari kalimat bertingkat, hindari kalimat majemuk. Nah, seperti itu. Nah, selain untuk translation by Google Translate ini menjadi lebih mudah, tentunya engagement untuk pembaca juga akan lebih baik. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu. Saya beralih ke tools yang kedua, yaitu tools Grammarly. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa di Grammarly ini bisa membantu kita untuk menyesuaikan gaya tulisan kita ya. Audiensnya siapa? Nah, biasanya kalau untuk penulisan paper ini, kita pilih audiens yang expert. Gitu ya. Kita menulis sebagai expert, ya, dan audiens kita pun paling tidak expert gitu ya. Nah, kemudian untuk formality-nya kita pilih gaya formal tentu saja. Kemudian untuk domainnya adalah domain akademik. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana Grammarly ini merekomendasikan vocabulary, gaya berbahasa, ya, pada tulisan kita. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan gitu ya. Nah, Grammarly ini berbayar. Harga normalnya adalah 139,95 US dollar untuk 1 tahun, Bapak Ibu. Tetapi ada masa-masanya di mana ada diskon gitu ya. Biasanya di akhir tahun sampai dengan awal tahun, itu kalau kita sudah punya akun di Grammarly, kita akan menerima notifikasi bahwa ini loh sedang diskon. Dan ini adalah tahun keempat saya langganan Grammarly itu. Saya cukup membayar dengan 75 dolar saja untuk 1 tahun, dan saya rasa ini cukup sangat berguna ya untuk checking tugas mahasiswa. Bahkan memang di 4 tahun terakhir selama saya sekolah, seluruh tugas saya, seluruh pekerjaan saya memang lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi diskon adalah prinsip. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke tools yang ketiga, yaitu Mendeley. Nah, Mendeley ini biasanya untuk mahasiswa yang sedang skripsi, memang kita anjurkan untuk menggunakan Mendeley, supaya mereka tidak kerepotan ketika melakukan sitasi, dan tidak ada satu referensi yang tertinggal untuk dituliskan di dalam daftar pustakanya. Ini adalah antarmuka bentuk Mendeley desktop, gitu ya. Jadi ini adalah folder-folder yang kita buat gitu ya untuk mengorganisasikan paper-paper kita. Kemudian kalau kita klik salah satunya, ini adalah paper yang kita simpan. Nah, paper-paper ini, Bapak Ibu, secara fisik disimpan di dalam Mendeley desktop kita, tetapi linknya itu tersimpan di dalam cloud. Jadi Mendeley ini sign in-nya
akunnya dengan menggunakan email seperti itu, sehingga ketika kita berpindah ke gadget lain ya, mau baca paper di tablet misalnya, itu bisa, atau di komputer lain, komputer di kantor, komputer di rumah, atau minjem komputer orang lain gitu, kita tetap masih bisa mengakses online library kita. Nah, kemudian ini adalah dia menjadi add-ins gitu ya di Microsoft Word. Jadi dia terintegrasi dengan Microsoft Word gitu ya, Mendeley kita. Dan tadi yang saya sebutkan, Mendeley ini menyediakan berbagai macam gaya sitasi gitu ya. Nah, karena kemarin saya menulis di Safety Science, jadi Mendeley saya setting dengan gayanya Safety Science gitu. Jadi khusus gitu ya. Jadi tidak akan salah itu, dan memang jurnal Safety Science itu memang mewajibkan bahwa saya harus menggunakan Mendeley ini sebagai tools untuk sitasi. Jadi memang mereka akan cek gitu ya manuskrip kita. Jadi tidak akan ada salah. Nah, setelah proses penulisan kita masuk ke bagian proofreading. Bapak Ibu sekalian, proofreading adalah aktivitas memeriksa kesalahan di dalam naskah ya. Apakah itu kesalahan ejaan, tanda baca, kesalahan ketik, kesalahan format, atau bahkan inkonsistensi ya di dalam subjek, di dalam paragraf kita, atau inkonsistensi antar paragraf. Nah, ini adalah merupakan tahap paling akhir dari proses penulisan manuskrip kita. Nah, sekarang proofreader-nya siapa gitu ya? Kita atau diri sendiri itu bisa menjadi proofreader dari tulisan kita. Atau untuk yang lebih objektif, kita bisa menggunakan jasa profesional. Nah, jasa profesional untuk proofreader ini terdiri dari 3, Bapak Ibu. Yang pertama, memang banyak tawaran-tawaran proofreader lepas, gitu. Jadi memang tidak bernaung pada satu organisasi atau perusahaan tertentu, gitu. Jadi perorangan biasanya. Lalu kita juga bisa menggunakan jasa dari perusahaan pengkoreksian dan pengeditan, atau kita menggunakan jasa proofreader dari penerbit dari jurnal yang akan kita tuju. Jadi kita tinggal yang pilih yang mana, tentunya disesuaikan dengan budget kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencari proofreader service di Google, maka kita akan temukan banyak sekali ya. Jadi ada 57.400.000 hasil gitu ya, tinggal kita pilih yang mana gitu. Nah, ini adalah saya tampilkan ada 4 jasa proofreading yang terkenal di kalangan mahasiswa S3 gitu. Yang pertama adalah dari Elsevier sendiri. Jadi Elsevier juga menyediakan language editing services ya di sini, jasa proofreading. Kemudian yang terkenal juga adalah Enago. Enago ini terkenal dengan mahalnya, tetapi dia kita tinggal merem aja deh, habis nulis kita merem, bayar, dia sudah bikinkan cover letternya, dia bantu kita untuk buatkan highlight ya. Kalau kita kasih tahu ini akan kita tuju ke jurnal mana, dia akan sediakan semuanya gitu ya. Kemudian proofread-nya itu tidak hanya bahasa saja, melainkan dengan editing kontennya. Jadi yang melakukan memang adalah para profesional peneliti di bidang kita, jadi satu bidang sama kita gitu ya. Jadi ini kalau dananya tersedia, kita bisa pilih yang Enago ini. Kemudian Emerald juga memiliki jasa editing ini, dan waktu itu saya menggunakan Cambridge Proofreading gitu ya, karena dana saya terbatas, saya tidak punya dana hibah gitu ya, sehingga saya memilih yang harganya cukup murah gitu ya, tetapi memang ini saya mendapatkan rekomendasi dari teman-teman di Fakultas Teknik UI ya, dari jurusan yang lain gitu ya. Mereka banyak memakai jasa Cambridge Proofreading ini, dan walaupun tidak sebagus dari Enago atau dari Elsevier gitu ya. Nah,
tapi cukup lengkap gitu ya, cukup detail dan cukup lengkap seperti itu. Dan harganya bisa 1/5 dari harga Enago. Jadi memang jauh sekali harganya. Nah, di sini di Cambridge Proofreading tuh hanya proofreading saja. Jadi saya tidak dibuatkan cover letter dan perintilan-perintilan itu tidak. Jadi hanya proofread manuskripnya saja. Nah, biaya itu biasanya dihitung berdasarkan banyaknya jumlah kata. Sehingga ketika kita submit paper kita ke jasa proofreader, itu biasanya memang kita menghilangkan daftar pustaka ya supaya tidak ikut terhitung gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ya, kita masuk ke submission. Di dalam submission ini jadi ada perjalanan gitu ya. Kalau kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan dari manuskrip kita itu ada 5 step ya. Yang pertama adalah submit ya. Nah, di sini tentunya kita harus membuka akun, membuat akun di jurnal yang akan kita tuju. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah selain manuskripnya sudah lengkap, sudah di-proofread gitu ya. Kita periksa juga kelengkapan manuskripnya berdasarkan syarat dari masing-masing jurnal. Bisa berupa cover letter, abstrak, kemudian manuskrip tanpa identitas, identitas penulis ya. Jadi satu file khusus yang menuliskan tentang identitas kita, kemudian highlight penelitian kita dan lain-lain. Kemudian kita tinggal ikuti langkah-langkah submission-nya. Nah, setelah kita submit paper kita menunggu proses review Bapak Ibu. Jadi proses review ini biasanya bisa lebih dari 1 kali, bisa berkali-kali gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita hanya menunggu proses review ini, dan memang waktunya tidak bisa dipastikan. Memang benar-benar ini adalah step yang paling mendebarkan gitu ya untuk menunggu hasil review. Nah, tetapi pada pengalaman saya, Journal Safety Science memberikan batas waktu untuk para reviewer. Jadi dijanjikan bahwa saya akan menerima hasil review tidak lebih dari 3 bulan. Jadi memang benar, 3 bulan kemudian saya mendapatkan hasil review. Dan waktu saya untuk merevisi itu panjang, sampai 6 bulan, seperti itu. Nah, biasanya memang jurnal-jurnal yang bagus itu biasanya memang tidak berlama-lama. Artinya mereka bisa memberi kepastian berapa lama proses reviewnya, gitu ya. Nah, setelah 3 bulan ya yang berdasarkan pengalaman saya atau mungkin bisa jadi lebih lama gitu karena teman saya ada yang 2 tahun juga baru menerima proses hasil reviewnya gitu ya. Kemudian kita perbaiki ya, kemudian kita resubmit sesuai dengan permintaan dari reviewer. Nah, nanti di sini ada bagaimana kita menanggapi hasil review ya, nanti akan saya sampaikan di bagian selanjutnya. Dan setelah resubmit ini, maka status paper kita decision ya, kita menunggu decision apakah accepted atau rejected. Tentunya yang terakhir setelah accepted, published ya. Di sini kita akan melakukan proses persetujuan copyright, open access dan lain-lain. Termasuk mungkin untuk jurnal-jurnal yang berbayar. Nah, penyelesaian proses pembayaran itu kita lakukan pada tahap terakhir ini sampai dengan paper kita terbit seperti itu. Nah, saya akan sampaikan satu contoh cover letter. Ini cover letter saya yang saya tulis waktu itu. Jadi di dalam cover letter ini, jadi ini seperti surat pengantar gitu ya. Kenapa kita submit paper ya di jurnal ini gitu ya. Jadi kita jelaskan di sini bahwa kita itu mau submit paper judulnya ini gitu ya. Kemudian kita meyakinkan editor bahwa penelitian kita ini original, belum dipublikasi di mana-mana gitu ya. Kemudian di dalam poin-poin ini saya sampaikan bahwa apa keunikan dari paper saya. Karena tentunya peneliti-peneliti lain juga pasti sudah banyak yang menuliskan
mengenai safety violation misalnya ya. Jadi pelanggaran keselamatan itu orang sudah banyak menuliskan gitu. Tetapi apa yang berbeda dari paper saya? Nah, ini saya tuliskan di sini. Kemudian novelty-nya apa gitu ya, itu harus ada di cover letter karena cover letter ya, karena sebenarnya editor itu kan maunya menerima paper yang ada kebaruannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada konflik of interest dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita tinggalkan kontak kita ya melalui email seperti itu. Nah, sederhana sekali sebetulnya isinya, dan kalau kita browsing di Google itu banyak sekali contoh-contoh cover letter yang bisa kita adaptasi. Baik. Nah, saya masuk ke step agenda presentasi saya yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu bagaimana cara menanggapi reviewer. Ini adalah hasil review yang saya terima, gitu ya. Jadi di sini saya membayangkan bahwa katanya kalau reviewer jurnal Q1 itu galak-galak gitu ya, tapi ternyata tidak. Gitu ya. Maksudnya saya masih bisa menerima hasil reviewnya itu dengan perasaan yang biasa gitu, bahkan malah saya senang membacanya gitu ya. Jadi ada komen secara umum itu seperti ini. Nah, pada kalimat ini saya agak terharu nih, padahal dari reviewer ya. From a general point of view, and for the first short review, it seems that this manuscript is well written and also well structured. Nah, sampai di bagian sini aja saya udah senang, jadi bikin saya kepengen langsung merevisi gitu ya. Nah, tentunya gaya bahasa pertama dipuji, tapi setelah itu dibongkar kesalahan-kesalahannya, nah itu udah biasa gitu ya. Lalu masuk ya, apa saja yang harus diperbaiki, major comments-nya apa, kemudian minor comments-nya apa gitu. Nah, itu ada. Saya terima ini sepanjang 3 halaman gitu ya, dengan banyak sekali poin. Lalu ini tidak diminta oleh editor gitu ya, tetapi saya membuat ini. Jadi saya membuat semacam response to reviewers gitu. Sebetulnya kalau langsung dikerjakan di manuskripnya itu tidak apa-apa gitu ya, tetapi saya memilih untuk menanggapi masing-masing poin dari reviewer ya. Ada 2 reviewer di sini dengan penjelasan yang khusus gitu ya. Saya buat tabel seperti ini Bapak Ibu. Jadi per poin-poin saya jawab di sini ya. Dan bahkan tidak jarang, nah misalnya untuk menunjukkan originality gitu ya, saya menjelaskan dengan lebih detail di tabel ini. Termasuk juga saya tunjukkan bahwa hal ini saya tuliskan di halaman berapa, paragraf yang keberapa. Nah, seperti itu. Nah, rupanya ini memudahkan reviewer untuk tracing perbaikan yang saya lakukan gitu, sehingga setelah ini sebetulnya masih ada satu kali permintaan revisi lagi, tetapi itu hanya format. Jadi konten sudah selesai di sini dengan saya menjelaskan satu persatu dari poin-poin hasil review. Nah, perbaikan yang kedua adalah perbaikan format saja gitu. Jadi rupanya ada komen-komen yang dari Microsoft Word itu kurang bersih ketika jadi belum saya hapus, ketika saya submit yang pertama, kemudian sebulan kemudian dikasih tahu bahwa tolong dong ini dibersihkan dulu gitu. Jadi saya tinggal hanya menghapus itu saja. Kemudian setelah saya submit yang kedua itu, yang file yang sudah bersih ya, sebenarnya karena saya kurang teliti gitu. Lalu saya tidak lama kemudian saya menerima pemberitahuan bahwa paper saya accepted for publishing, dan akhirnya alhamdulillah published seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk saya bagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan setelah ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi gitu ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.